modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar. Yang pertama bahwa tentang dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Untuk dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan. Semboyan yang pertama yaitu ing aso semulodho, ing madya mangunkarso, dan tutpuri handayani. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui maksud dari masing-masing semboyan. Nah, ini dari ketiga semboyan ini nanti tujuannya adalah bahwa anak mendapat keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu tentang kodrat anak. Bahwa manusia merdeka adalah manusia yang dari persatuan atau rakyat. Nah, maksud dari kodrat anak di sini artinya kita sebagai guru harus mengajar anak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan minat, bakat, ataupun segala sesuatu yang telah melekat pada diri mereka sejak lahir. Artinya kita harus bisa menyesuaikan pendidikan yang kita berikan sesuai dengan kemampuan anak. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada pada diri anak, bawaan mereka dari lahir. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak, bahwa anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak mempunyai keunikan, mempunyai kemampuan yang berbeda, dan itu harus kita fasilitasi dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar, ya, ini masih berkaitan dengan kodrat anak, bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin. Itu terdapat dari pendidikan. Jadi merdeka lahir juga merdeka batin. Merdeka batin di sini artinya mereka dapat mengikuti pendidikan dengan nyaman, dengan senang, tidak terikat pada suatu paksaan. Jadi mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan senang, dan mereka mampu mengeluarkan apa kemampuan yang dimilikinya secara alami, ya, bukan paksaan, bukan tuntutan dari guru. Dasar pendidikan yang berikutnya yang berkaitan dengan kodrat anak adalah bermain. Bahwa kodrat anak, terutama untuk anak usia SD, ini adalah senang. Yang berkaitan dengan kodrat anak adalah bermain. Bahwa kodrat anak, terutama untuk anak usia SD, ini adalah senang bermain. Jadi kita sebaiknya merancang pembelajaran dengan mengimplementasikan permainan di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Karena bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga ini meliputi cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Jadi nanti pikiran termasuk cipta. Kemauan ini dapat menghasilkan karsa atau karya yang sudah ada dan melekat pada diri anak. Sedangkan permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran yang ada di sekolah. Materi saja. Contoh permainan yang digunakan Ki Hajar Dewantara sebagai dasar-dasar pendidikan adalah permainan congklak atau dakon. Nah, ini permainan dakon ini merupakan bentuk implementasi dari pembelajaran matematika di mana anak harus merancang strategi agar mereka dapat melepaskan biji ini, ya, ini kan menggunakan biji-bijian atau batu. Jadi agar batu tersebut dapat pas jumlahnya. Nah, ini termasuk dalam strategi permainan. Nah, permainan yang digunakan di dalam suatu pembelajaran ini akan menimbulkan
minat anak agar mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian contoh permainan berikutnya yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran yaitu gobak sodor. Nah, ini dapat di sini anak dapat bentuk kerjasama antar anggota kelompok. Di situ mereka dapat bergotong royong, bekerja sama agar mereka dapat memenangkan permainan. Nah, ini dapat menumbuhkan semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan pada diri anak melalui permainan yang kita terapkan dalam pembelajaran. Dalam permainan gobak sodor juga anak akan dilatih untuk menerapkan strategi apa yang harus mereka gunakan agar mereka dapat menjadi unggul dalam permainan tersebut. Pendidikan menurut Ki Hajar yang berikutnya yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak, di mana guru berhamba kepada sang anak. Maksud dari berhamba kepada sang atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Nah, maksud dari kodrat anak di sini artinya kita sebagai guru harus mengajar anak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan minat, bakat, ataupun segala sesuatu yang telah melekat pada diri mereka sejak lahir. Artinya kita harus bisa menyesuaikan pendidikan yang kita berikan sesuai dengan kemampuan anak. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada pada diri anak, bawaan mereka dari lahir. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak, bahwa anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak mempunyai keunikan, mempunyai kemampuan yang berbeda, dan itu harus kita fasilitasi dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Dasar pendidikan Ki Hajar, ya, ini masih berkaitan dengan kodrat anak, bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin. Itu terdapat dari pendidikan. Jadi merdeka lahir juga merdeka batin. Merdeka batin di sini artinya mereka dapat mengikuti pendidikan dengan nyaman, dengan senang, tidak terikat pada suatu paksaan. Jadi mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan senang, dan mereka pendidikan menurut Ki Hajar yang berikutnya yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak, di mana guru berhamba kepada sang anak. Maksud dari berhamba kepada sang anak artinya guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid. Jadi tidak terpusat kepada guru. Jadi guru hanya memberikan sedikit ceramah kepada anak, tetapi membiarkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan dengan bimbingan dari guru. Misalnya saja dengan menggunakan kerja kelompok, menggunakan permainan, di mana anak akan terjun langsung atau mengikuti pembelajaran secara nyata. Mereka tidak hanya mendengar maupun melihat, tapi mereka akan mengalami secara langsung, menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Artinya harus student center, berpusat kepada murid dan tidak berpusat kepada guru. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu bahwa pendidikan bukan tabula rasa. Kalau dulu teori pendidikan adalah tentang teori tabula rasa, di mana anak adalah suatu kertas kosong yang akan diisi dengan berbagai tulisan oleh gurunya. Tapi di sini anak menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi teori tabula rasa ini sudah tidak berlaku dan digantikan dengan teori bahwa anak merupakan kertas yang sudah terisi penuh. Tetapi kita sebagai guru untuk menebalkan tulisan yang sama itu agar mereka menjadi lebih memperbaiki laku agar menjadi manusia yang seutuhnya.
Pendidikan belajar selanjutnya menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Ini dapat dilihat melalui tanggapan-tanggapan bahwa anak pada usia PAUD ini pada tahap eksplorasi pengalaman di mana raga, indera, dan imajinasi mereka lebih berkembang, yaitu pada usia 0 sampai 8 tahun ini pada wiraga. Sedangkan pada usia SD kelas 1 sampai kelas 3 ini sudah mengenal dan menguasai teks. Ini wiraga wirama, ini pengenalan riset, proyek durasi pendek. Sedangkan untuk usia 8 sampai 16 tahun atau kelas 4 SD ke atas, ini riset durasinya semakin panjang. Ini untuk memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Sedangkan untuk wirama, ini usia 16 sampai 24 tahun, ini sudah pelajar tingkat SMA. Nah, ini tujuan untuk menciptakan pelajar yang mandiri. Ini jadi teori belajar berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi anak ini dibagi 3, ada wiraga, wirama. Contoh cara menebalkan laku dengan kekuatan pada konteks diri anak. Untuk usia 0 sampai 8 melalui permainan. Untuk usia 8 sampai 16 ini pada masa intelektual, dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menggunakan irama dalam setiap geraknya. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Sedangkan untuk wirama pada usia 16 sampai 24 tahun, ini masa sosial di mana anak mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya. Nah, ini termasuk bukan teori tabula rasa. Jadi anak bukan kertas kosong yang akan ditulis oleh orang dewasa, tetapi anak terlahir dengan sudah tertulis, hanya saja tulisan yang ada pada diri anak masih sama. Tugas kita sebagai guru untuk menebalkan tulisan-tulisan tersebut agar anak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Nah, ini untuk dasar pendidikan belajar yang berikutnya, yang kelima, yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat untuk menghasilkan karya. Jadi puji pekerti ini merupakan perpaduan dari cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti, sehingga menimbulkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Budaya positif atau ekosistem positif ini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini tadi perumpamaan bahwa guru ini sama seperti seorang petani. Begitu juga guru dalam menuntun tumbuhnya siswa. Nah, ini guru diharapkan dapat mengarahkan siswa agar mereka dapat menjadi lebih baik, baik itu karakter atau watak, sikap. Nah, dengan harapan nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya, dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup yang sejati. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori kontrol yang ilusi. Jadi ini bukan kenyataan. Karena mengontrol anak agar mereka dapat menjadi anak yang lebih baik ke depan. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Motivasi perilaku manusia. Jadi mengapa kok manusia atau anak melakukan suatu perbuatan? Nah, ini motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri atau menjadi insan sesuai harapan. Nah, ini kalau motivasi 1 dan 2 ini termasuk motivasi eksternal, sedangkan untuk yang nomor 3 adalah motivasi internal. Jadi nanti budaya positif yang diharapkan yang kita terapkan kepada anak-anak ini bukan motivasi eksternal tapi motivasi internal. Artinya bukan sikap disiplin pada murid ini perlu adanya suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar anak-anak itu tahu kesepakatan apa yang harus mereka lakukan, sehingga di dalam kelas itu tercipta suatu kondisi yang aman, suatu kondisi yang nyaman, kondusif melakukan pembelajaran. Antara lain datang tepat waktu. Manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, rasa cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Contoh untuk motivasi identitas gagal tadi tentang motivasi yang sudah kita pelajari, ada menghindari hukuman, mengharap imbalan, dan menghargai diri sendiri. Menempati 5 kontrol ini yang paling atas, mulai dari penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru melakukan kontrol sebagai penghukum ini nanti efek kedepannya kurang baik. Ketika guru berbuat sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini dengan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, atau seharusnya kamu sudah tahu, ibu sudah lelah mengatakannya, ibu stres. Guru sebagai teman ataupun guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ketika murid melakukan kesalahan. Contohnya, ayolah lakukanlah demi ibu. Hasilnya nanti anak akan melakukan ketergantungan. Dampaknya kepada murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Identitas yang berhasil atau sukses. Misalnya pertanyaan apa yang kita yakini dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu perbuat pada hari ini? Nah, ini hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Terus murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ini mempunyai dampak kepada murid. Dia dapat mengevaluasi dirinya. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi ini digunakan untuk memperbaiki perilaku anak ketika mereka melakukan pelanggaran atau mereka melakukan tindakan indisiplin. Suatu tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, karakter dan bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini selanjutnya yaitu penyajian segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan. Contoh kalimat yang digunakan guru, misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini untuk menguatkan mental anak. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kalau guru melakukan sebagai penghukum, kamu selalu salah, apa yang kamu lakukan salah. Nah, ini dapat menurunkan mental mereka. Jadi kita menstabilkan identitas dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini untuk seolah-olah menghargai kebutuhan apa yang mereka
sehingga mereka melakukan perbuatan salah tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai apa yang telah disepakati dalam kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang telah menjadi kesepakatan kelas kita? Ini harapannya dengan menanyakan keyakinan mereka dapat memperbaiki perilaku yang telah salah. Demikian ini tentang materi pada modul 1.4 tentang segitiga restitusi, bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif pada lingkungan belajar kita baik di kelas maupun di luar kelas. Mungkin ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Bu Ersa. Mau tanya, bagaimana cara menstabilkan identitas Bu? Oh iya, ini dengan menstabilkan identitas ini dilakukan agar kita dapat menguatkan hati anak yang melakukan kesalahan. Artinya kita tidak serta-merta memvonis bahwa tindakan mereka bersalah. Ini dapat menurunkan mental anak. Tadi sudah saya sampaikan. Nah ini untuk menstabilkan identitas, misalnya guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Nah, dengan mengutarakan kata-kata seperti ini kita dapat menguatkan mental anak bahwa mereka bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya tidak memvonis mereka bahwa mereka ini sebagai seseorang yang terhukum. Artinya kita bisa menghargai mereka, menguatkan mental mereka sehingga mereka nanti dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik. Nah, ini cara menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa menyampaikan kata-kata misalnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau dengan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini dengan tujuan untuk menstabilkan identitas. Artinya identitas mereka tidak sepenuhnya salah. Begitu Bu Ersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersa Ristini Putri. Saya guru SDN Dadirejo 02. Di sini saya akan menyampaikan testimoni dari materi Bu Yani. Setelah saya mengikuti sosialisasi materi modul 1.1 tentang filosofi KHD, saya menjadi paham bahwa dalam mengajar guru harus mendidik anak sesuai kodrat alam dan yang ada pada diri anak dan menyesuaikan dengan kodrat zaman yang berkembang saat ini. Sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi saya karena menambah wawasan dan pengetahuan saya dan dapat menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman. Setelah mengikuti sosialisasi modul tentang 1.4 tentang budaya positif, saya memahami bahwa dalam penerapan budaya positif diperlukan suatu kerjasama berbagai pihak. Penerapan budaya positif merupakan bentuk pelaksanaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di dalam atau di luar kelas. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.